Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Insya Allah hari ini semuanya baik ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu syaja'ah atau berani membela kebenaran. Nah, di bab syaja'ah ini kita akan mempelajari di antaranya adalah memahami makna syaja'ah. Nah, di antara memahami makna syaja'ah, nanti yang pertama kali kita pelajari adalah menganalisis makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan antara makna syaja'ah dengan mewujudkan kejujuran. Terus dilanjutkan dengan mempraktikkan syaja'ah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama pengertian tentang syaja'ah. Syaja'ah itu berasal dari bahasa Arab syuja'un, yang artinya adalah berani atau gagah. Syaja'ah secara istilah adalah syiddatul qalbi 'indal ba'si, yang artinya adalah kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Syaja'ah atau keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sebuah atau suatu hak secara gigih dan terpuji, yang di sini tujuannya hanya satu, yaitu ikhlas mengharap ridho dari Allah. Makanya yang keempat adalah keberanian harus didasari karena Allah, tidak karena yang lain. Terus yang terakhir adalah kebalikan dari syaja'ah itu adalah sifat al-jubn, yang artinya adalah takut atau pengecut. Nah, selanjutnya dalil tentang perintah syaja'ah. Nah, dalil tentang perintah syaja'ah ini salah satu di antaranya itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, al-ayah. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat ini itu mengandung makna bahwa kita sebagai seorang manusia itu dilarang, kita sebagai seorang muslim dilarang memiliki sikap lemah serta perintah untuk kita bersikap berani. Salah satu alasan manusia harus berani itu karena manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Contohnya binatang, tumbuhan dan sebagainya. Kita sangat berbeda. Kita termasuk makhluk yang Allah muliakan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 4, Allah juga menerangkan tentang keutamaan syaja'ah untuk menghadapi sebuah masalah atau apapun. Allah menerangkan dalam Quran surat Al-Balad ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami, Allah, telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 4 ini menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia, tidak ada satupun yang manusia itu di dalam kehidupan di dunia ini itu terlepas daripada yang namanya susah ataupun payah. Contohnya, ketika kita masih kecil, banyak orang mengatakan setiap hari makannya banyak tapi kok tidak besar-besar.
dan seterusnya. Ketika kita sudah besar, ada orang lagi mengatakan, oh sudah besar, kapan sekolahnya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap fase dalam kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas daripada yang namanya suasana susah atau payah ketika orang melihat kita. Orang ketika melihat kita, oh kelihatannya enak. Tapi kenyataannya, bagi yang dia yang mengalami, wah belum tentu. Atau bahkan sebaliknya. Nah, maka dari itu, manusia dalam hidup ini harus wajib berbekal yang namanya sikap saja'ah. Oke. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bersifat saja'ah. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Maka siapa yang punya rasa takut kepada Allah, maka terhadap yang lain dia tidak akan pernah takut. Kemudian yang kedua adalah lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi orang yang cintanya kepada akhirat itu besar, insya Allah keberaniannya ini akan lebih besar daripada mereka yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian yang ketiga adalah tidak takut kepada kematian. Nah, kenapa orang yang punya sikap berani itu tidak takut akan kematian? Nah, insya Allah orang yang punya sikap berani di sini, dia senantiasa mengutamakan bekal apa yang akan dia bawa nanti ketika dia sudah mati daripada hanya sekedar bekal untuk dunia saja. Maka dari itu, orang yang punya sikap saja'ah, dia tidak akan takut menghadapi yang namanya kematian. Karena apa? Dia sudah menyiapkan bekal apa yang akan dibawa ketika dia akan mati. Kemudian yang keempat adalah tidak menomorsatukan kekuatan materi. Jelas bahwasanya orang yang punya sikap saja'ah, dia yakin bahwasanya hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Yang namanya dunia tidak akan pernah terbawa sampai kepada kematian. Sampai kepada nanti di akhirat, kecuali dia mentasarufkan harta bendanya, materinya ketika di dunia, dia masih hidup untuk hal-hal yang bermanfaat sampai kepada akhirat. Contohnya beramal soleh, beramal baik, sedekah jariyah, mengamalkan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi orang yang punya sikap berani, punya sikap saja'ah, dia akan selalu tawakal dan yakin dia sangat dekat dengan pertolongan Allah. Apapun masalahnya, insya Allah dia selalu berani. Dia selalu optimis bahwasanya Allah akan selalu menolong. Kemudian yang terakhir adalah kenapa seseorang itu mempunyai sifat saja'ah, di antaranya adalah hasil dari sebuah pendidikan, baik itu pendidikan sekolah, baik itu pendidikan lingkungan sosial, ataupun di pendidikan keluarga. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah itu di antaranya yang pertama adalah orang yang istiqomah di jalan Allah. Jadi orang yang selalu berada di jalan Allah, dia akan selalu istiqomah, dia akan selalu yakin bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang dia amalkan itu akan dekat dengan pertolongan Allah. Terus yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah adalah al-itminan atau ketenangan hati. Terus yang ketiga adalah tafa'ul atau optimis. Jadi orang yang punya sikap saja'ah,
dia akan selalu optimis akan hal-hal yang belum terjadi di masa-masa yang akan datang. Kemudian lanjutnya adalah macam-macam saja'ah. Saja'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saja'ah harbiyah, yang kedua adalah saja'ah nafsiyah. Saja'ah harbiyah adalah keberanian yang sifatnya kelihatan dan nampak. Contohnya di zamannya Nabi Muhammad ada yang namanya keberanian untuk berperang melawan orang kafir Quraisy dan sebagainya. Itu contoh dari sifat saja'ah harbiyah. Terus kemudian yang kedua adalah saja'ah nafsiyah, yang artinya adalah keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan sebuah kebenaran. Nah, contoh yang paling real, nah sekarang itu banyak fenomena orang ketika berada di pengadilan, bisa jadi yang terjadi adalah orang yang secara materinya kurang, dia akan kalah di pengadilan. Orang yang materinya banyak, dia akan menang di pengadilan. Karena apa? Karena dia memperjualbelikan yang namanya kejujuran, memperjualbelikan yang namanya sebuah informasi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu namanya adalah contoh saja'ah nafsiyah, berani menghadapi nafsu kita. Terus kemudian adalah bentuk-bentuk perilaku saja'ah, diantaranya yang pertama saja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah, ini termasuk dari saja'ah harbiyah. Kemudian yang kedua adalah saja'ah dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga saja'ah dalam mempertahankan kebenaran. Yang keempat saja'ah dalam menjaga rahasia diri kita sendiri, rahasia teman atau yang lain, rahasia orang lain. Kemudian yang kelima adalah saja'ah dalam mengendalikan nafsu atau saja'ah nafsiyah. Yang terakhir adalah saja'ah dalam mengakui kesalahan, saja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Ketika kita punya sikap saja'ah, ketika kita punya rasa atau punya sikap salah, kita akan jujur bahwasanya kita salah. Ketika kita salah, kita berusaha untuk memperbaiki diri, tidak malah dirahasiakan. Nah, itu adalah beberapa bentuk daripada perilaku saja'ah. Terus kemudian hikmah dan manfaat dari sifat saja'ah. Yang pertama, saja'ah dapat mendatangkan sifat mulia. Jadi orang yang punya sikap saja'ah, dia insya Allah akan selalu dimuliakan, akan senantiasa dimuliakan, baik itu oleh Allah, baik itu oleh manusia. Terus kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari sifat ceroboh, bodoh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub. Jadi orang yang punya sikap saja'ah, dia selalu punya perhitungan yang tepat. Dia tidak berpikir secara sempit, tidak, tapi berpikirnya secara luas. Dia akan terhindar daripada yang namanya sikap takabur. Karena apa? Dia yakin bahwasanya manusia itu ketika melakukan sesuatu yang sikapnya berani dan jujur, insya Allah akan selalu dekat dengan pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan lain sebagainya. Yang keempat, melawan rasa takut. Yang kelima, mewariskan hal-hal yang terbaik. Yang keenam, tabah dalam ketaatan. Jadi, orang yang punya sifat berani, dia akan selalu tabah dalam menghadapi situasi apapun. Dia selalu siap menghadapi situasi apapun. Ketika dia salah, dia mengakui kesalahan. Ketika dia berani, dia teguh dengan pendiriannya untuk selalu jujur dan sebagainya. Kemudian konsep saja'ah dengan kejujuran. Yang pertama,
Saji'ah dan kejujuran merupakan dua kata yang berbeda makna. Yang kedua, saji'ah itu maknanya adalah berani, kejujuran itu adalah sikap apa adanya. Yang ketiga, dalam penerapan, saji'ah dan kejujuran tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang keempat, keberanian harus dibarengi dengan kejujuran atau untuk menegakkan sebuah kejujuran. Yang kelima, keberanian yang dilakukan bukan untuk kejujuran dan kebenaran akan menimbulkan bencana. Jadi keberanian yang dilakukan tapi bukan untuk sebuah kejujuran atau kebenaran, niscaya yang namanya keselamatan itu akan terjadi. Yang namanya ibarat kata orang yang berani tapi tidak jujur, itu ibarat kata orang yang berjalan, dia maju ke depan tapi di depannya ada lubang, dia akan terperosok ke dalam. Kenapa? Dia berani tapi tidak disadari dengan, tidak dibekali dengan yang namanya kejujuran. Terus kemudian yang terakhir adalah kaitan antara perilaku saji'ah dengan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah di antaranya cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran melalui sikap saji'ah dan jujur. Itu yang pertama, keberanian harus datang dari sumber yang benar. Jadi jangan sampai kita berani tapi dengan sumber yang salah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Terus yang ketiga adalah di dalam menegakkan kebenaran dilakukan dengan penuh hikmah, yang bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran, yang mengedepankan kebenaran sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Yang terakhir adalah tidak bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, baik anak-anak, itu kiranya untuk materi tentang saji'ah atau keberanian dalam kebenaran ini. Untuk kelengkapan materinya, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain yang mendukung daripada materi tentang saji'ah atau keberanian dalam mewujudkan sebuah kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kiranya yang bisa Pak Imron sampaikan terkait materi saji'ah ini. Semoga bermanfaat. Dari Pak Imron mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.